Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Gumilang. Di sini saya Najah Madamungga ingin memaparkan rencana final project mikroekonometrika saya. Judul project saya yakni pengaruh perilaku merokok orang tua terhadap perkembangan logika anak usia 7-14 tahun di Indonesia. Latar belakangnya karena pada zaman sekarang, epidemi tembakau ini menjadi salah satu ancaman kesehatan masyarakat terbesar yang pernah dihadapi dunia. Hal ini menyebabkan lebih dari 7 juta kematian setiap tahunnya serta kecacatan dan penderitaan jangka panjang akibat penyakit terkait merokok. Ini disampaikan oleh WHO tahun 2025. Lalu, menurut data Survei Kesehatan Indonesia pada tahun 2023, perokok aktif berjumlah 70 juta orang dengan 7,4% perokok berusia 10-18 tahun dan menempatkan Indonesia sebagai negara dengan jumlah perokok aktif terbanyak ketiga di dunia. Ini menurut Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2024. Dan juga isu utama ekonominya yakni dampak perilaku konsumsi rumah tangga yang dalam hal ini konsumsi rokok oleh orang tua itu berdampaknya terhadap investasi sumber daya manusia, khususnya perkembangan logika anak usia sekolah dasar hingga remaja awal, yakni 7-14 tahun. Lalu menurut studi yang dilakukan oleh Earhart pada tahun 2019, ini mengungkapkan bahwa rumah tangga Indonesia di mana ayah perokok itu menghabiskan 16,6% pendapatannya untuk rokok. Sehingga dampak negatif dari rokok itu tidak hanya pada kesehatan, tetapi juga pada anggaran rumah tangganya. Lalu untuk penelitian terdahulunya, sebagian studi yang pernah ada itu pada negara maju berfokusnya pada outcome kesehatan serta pendidikan dari perilaku merokok orang tuanya. Lalu telah terdapat bukti di Australia bahwa orang tua yang merokok berdampak buruk pada perkembangan anak. Ini dilakukan studinya oleh Srivastava dan Tring pada tahun 2020. Lalu di Indonesia ada penelitian terdahulu yang mengkaji perilaku merokok orang tua terhadap dampaknya, yaitu capaian pendidikan anak. Namun belum ditemukan yang berfokus pada perkembangan logika anak usia 7-14 tahun. Maka dari itu saya membawa topik penelitian ini. Di sini ada pertanyaan penelitian utamanya satu, yaitu bagaimana pengaruh intensitas merokok orang tua, misalnya jumlah batang per hari terhadap skor logika anak. Tinjauan literatur saya memakai paper acuan dari Srivastava dan Tring, yakni The Effect of Parental Smoking on Children's Cognitive and Non-Cognitive Skills. Kontribusi literatur saya bertujuan untuk memberikan manfaat empiris kepada masyarakat dengan memahami dampak perilaku merokok terhadap perkembangan anak dan juga menjawab pertanyaan penelitian, yakni semakin tinggi intensitas merokok orang tua, misalnya lebih banyak batang per hari, akan menghasilkan bahwa skor logika anak itu lebih rendah. Lalu datanya saya memakai dari AFLS 5 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan data cross-section dan tujuannya adalah mengumpulkan indikator sosial dan ekonomi pada tingkat individu, rumah tangga, dan komunitas. Lalu, mengapa saya memakai AFLS? Karena AFLS ini survei berskala nasional dengan cakupan lebih dari 80% populasi Indonesia, mencakup data individu, rumah tangga, dan komunitas. Dan AFLS 5 ini menyediakan data yang komprehensif mengenai perilaku merokok orang tua. Data-datanya saya ambil dari buku 1 KS yang mencakup pengeluaran dan total nilai rokok untuk tembakau. Lalu buku 3B KM kebiasaan merokok. Ini apakah si individu itu mempunyai kebiasaan menghisap rokok atau menghisap tembakau. Lalu buku EK ini fokusnya 7-14 tahun usia anak pada perkembangan logika dan kognitif anak. Lalu metodologinya saya memakai ordinary square regression, di mana ada model dependent dan variable independennya seperti berikut. Variable dependentnya yakni kemampuan logika anak usia 7-14 tahun. Ini nanti diambilnya terdiri dari skor pengumpulan perkembangan logika anak usia 7-14 tahun yang sudah saya paparkan tadi dari AFLS. Lalu variable independennya status merokok orang tua yang dummy. Lalu ada jumlah batang rokok yang dikonsumsi orang tua. Saya mengambilnya indikatornya memakai di atas 10 batang per hari, itu sudah masuk adiktif karena itu udah masuk perokok sedang menurut WHO. Lalu
Variabel kontrolnya adalah karakteristik ayah, ibu, dan anak. Karakteristik ayah, pendidikan, usia, dan pekerjaan yang dummy. Lalu karakteristik ibu juga sama, pendidikan, usia, pekerjaannya yang dummy. Lalu karakteristik anak, usia 7-14 tahun, dan jenis kelamin dummy, 1 perempuan, 0 laki-laki. Lalu kekurangan OLS itu kan dapat menghasilkan hasil yang bias karena ada seleksi endogen dan karakteristik heterogen yang tidak teramati dari orang tua dan anak. Sehingga solusinya saya memakai IV atau Instrumental Variables untuk mengatasi masalah selektivitas dan endogenitas ini. Dan IV saya pakai harga 1 ons tembakau di Indonesia dari data AFLS 5. Lalu harga ini diubah ke bentuk logaritma natural. Jadi nanti kegunaan IV ini menunjukkan bahwa perbedaan harga tembakau dianggap sebagai variasi eksogen yang memengaruhi tingkat konsumsi dan keputusan merokok orang tua. Setelahnya ada two-stage least squares to LCLS, yakni variabel harga tembakau dalam logaritma digunakan sebagai instrumental variable karena secara teoritis memengaruhi keputusan merokok, tapi tidak memiliki pengaruh langsung terhadap perkembangan logika anak. Tahap pertama mengestimasi perilaku merokok sebagai fungsi dari harga tembakau dan variabel kontrol, sedangkan tahap kedua menggunakan nilai prediksi dari tahap pertama untuk mengestimasi pengaruh terhadap kemampuan logika anak. Baik, ini referensi yang saya gunakan. Begitu saja rencana final project mikroekonometrika saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.